Yuk, oke. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar dalam sebuah video. Karena mohon maaf kita nggak sempet balesin satu persatu pertanyaannya, jadi kita balesin di video ini ya. Pertanyaannya dipilih, jadi nggak semuanya. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Bikin video untuk perawatannya dong mas. Kowe ono apa video perawatan itu? Oh Oh no. no. Ya, gua tadi ada di sini nih. Ini gini apa nih gini? Ini gini. Ada di sini. Tinggal diklik aja nanti langsung ke perawatan cikunnya. Ada 2 video nanti, video saya sama videonya Mas Andi. Ada semua. Cuma tinggal pilih. Oh, iki komentari tentang videomu. Iki umur berapa bulan Mas? Punya saya mabung pertama belum bisa kayak gitu. Mabung Iki video sih. Oh, sik kuwi. Pion putih. Oh anu. Sik rada ngono. Kuwi umur berapa bulan? 5 ya iki? Iya, soalnya 5. Berarti Mabung pertama. Nah iya, berarti mungkin mungkin tuaan tempatnya anu dirimu. Soalnya ini baru usianya baru mabung pertama. Kalau yang ini kan kalau yang itu kan dia cepat ngeplong, cepat bocor kan karena masteran Pakai burung asli. burung asli. Oh iya. Terus Berarti kalau pengen cepat mecah, masterannya pakai burung asli, jangan pakai MP3. Pakai MP3. Kalau mau Itu cepat, karena itu emang tergolong cepet ya. tergolong cepat, paling cepat ngono. Tapi ya soalnya nggak semua kayak ngono nggak sih itu ora. Tapi kan DE tetap wes banter ya. Iya DE sih. kalah gacor. Iya. Mergo kalah mental. Itu uhanya hidup-hidup aman kan mas? Aman. Aman ya. Ya nek mati ini cokeh banget lo repot. Enggak. Selama 4 tahun ini aman. Udah pengalaman 4 tahun jadi sebenarnya Lebih sebenarnya. Cuman di Cikun yang 4 usia 4 dirawat selama 4 tahun pun aman. Untuk secepuk kecil itu aman-aman aja. Enggak ada masalah. Mau tanya mas, Cikun saya kok ngeriwiknya jarang-jarang atau malas ngeriwik, cara mengatasinya gimana mas biar dia rajin? Sebenarnya nggak masalah ya. Tadi di video yang pertama udah dibahas soal ini. Jadi ngeriwik jarang-jarang itu nggak masalah. Yang penting udah terpantau ngeriwik. Jadi ini di awalnya udah terpantau ngeriwik. Oh, jadi kita udah lihat sendiri dia ngeriwik. Tinggal perawatan dan pemasarannya aja. Untuk perawatan pokoknya dikencengin. Untuk pemasarannya nanti ada videonya di sini. Untuk cara pemasarannya Sandi. Jadi nggak perlu rajin pun nggak masalah. Yang penting fokus di masteran. Fokus di masteran dulu, nanti kalau udah usianya pasti tetap mecah sendiri. Ini ada yang nanya, girasnya berapa bulan om yang paling lama lepas loloh tersebut? Oh nanti untuk lepas loloh yang giras nih sampai dia birahinya benar-benar keluar. Umur? Ini. Ya rata-rata 3-4 bulan. Oh, mentok 4 bulan. Berarti lepas loloh giras itu hal yang wajar. Karena dia masih gimana ya? Dia belum punya birahi. Burung kalau nggak punya birahi biasanya sama orang pun juga ngaruh, takut. Berarti Cikun. Hal yang wajar ya untuk lepas loloh sampai umur 3 bulan, 4 bulan tuh emang agak giras itu wajar. Nanti kalau udah ada birahinya, udah kencang itu biasanya malah kalau udah respon tangan itu malah ngejar-ngejar terus. Hawane bunyi terus, ngejar-ngejar terus sampai bingung bikin diem. EF-nya apa aja? Apa aja itu maksudnya macamnya apa aja atau ya serapa jelas nih. EF-nya pakai apa aja? Nek Cikun. Harian. Harian kalau Cikun lebih ke jangkrik. Kalau saya jangkrik biasa, bukan jangkrik. Bukan jangkrik alam ya? Bukan jangkrik alam. Jangkrik biasa sama hongkong. Harian. Nanti makan tambahnya cuma kerutu. Kalau pas ada. Jadi nggak tentu. Kalau untuk kerutunya nggak tentu. Kalau saya ini lagi nyoba pakai jangkrik sama kerutu. Jangkrik itu untuk pagi sampai jam 12. Ini settingan orang nganggur ya. Jadi kalau kerja nggak bisa. Untuk pagi sampai jam 12 itu jangkrik, semasuknya berapa jangkrik, nanti setelah itu pakai kerutu sambil dikerodong. Perawatan untuk pas kerja gimana?
Pas kerja ya Berarti mlebu jam 8, bali jam 4 ngono ya. Bangun, pagi bangun. Delok HP. nggak gosok gigi langsung main HP. Langsung main HP. Diwet ki sik saka pagi bangun. Terus Biasanya tak keluarin. burungnya dikeluarin dulu. Kalau di tempat yang kalau bisa kena panas. Ya urung lebih jam 8 berarti jam piro lho. Jam itu seneng panas nek kene. Jam itu berarti jam 7 dikeluarin dipanasin dianget-angetin. Terus Paling 15 menit. Terus itu sambil tinggal mandi dan lain-lain. 15 menit terus saya kasih EF angin-angin paling bentar banget terus EF-nya apa? Hah? EF-nya apa? Iya jangkrik Hongkong jangkrik Bareng. Iya bareng langsung prodong kasih tempat yang terang. Intinya terus tinggal kerja. Bebas mau dikasih dalam rumah atau teras yang penting tidak kepanasan dan terang. Terus pulang kerja jam 4. Pulang kerja sama saya keluarin tapi mungkin jamnya agak lama kalau Pulang kerja. soalnya Jamnya dibukain diablake lebih lama daripada paginya. Biasanya sampai maghrib. Dipakani meneh. Dikasih makan lagi enggak? Iya. Apa? Bisa mah. Jangkrik Hongkong. Kan kroto ini kan bisa mengkondisikan, kalau di sini kan kroto agak sulit. Nek saya tapi nggak tahu ya karena belum pernah nyoba. Ya. Mungkin nek saya gini, pagi sama kurang lebih jam 7 dikeluarin diangin-angin terus dikasih jangkrik tok 10 terus dikerodong ditinggal kerja. Nanti pulang kerja jam 4-an itu dikeluarin lagi dikasih kroto terus dikerodong udah. Tapi mungkin kalau untuk penjemuran kalau bisa, kalau untuk yang pekerja itu kalau pas libur itu jemur sehari nggak apa-apa. Jemur sehari, intinya jangan kehabisan dicek air minum sama makan. Tapi ini pas libur jemur lama nggak masalah, seharian full pun nggak ada masalah. Yang penting cepet dicek. Yang penting pakannya masih ada, aman. Jemur seharian pun nggak masalah. Untuk yang kerja ya, untuk yang nganggur ya bebas. Mau sehari 3 jam bebas. Pakannya pakai pur apa? Ini dari pengalaman nek untuk lomba itu kalau pakai pur yang proteinnya tinggi itu malah agak trouble. Burungnya malah trouble, malah kurang enak lah. Jadi nek cuma dapat gacor itu. Tenaganya nggak ada. Jadi nek pur itu nek untuk cuma di rumah itu bebas mau pakai pur apa aja, yang protein tinggi ya boleh, pakai pur yang biasa juga boleh. Tapi kalau untuk yang buat lomba kalau bisa sih biasa, yang biasa. Pakai pur biasa, main di extra fooding kalau untuk lomba. Tapi kalau untuk di rumah bebas lah ya. Kayak pur apa aja bebas. Yang penting yang ada di sekitar rumah aja, nggak usah yang ngel-ngel. Mereknya sebut kira, engkau bingung merek apa nih? Ya, yang murah-murah under 10.000 lah pokoknya. Di bawah 10.000 banyak mereknya. Cuma perawatannya Mas agar mentalnya jos. Jadi caranya ngelatih mental. Piye? Mental terhadap apa dulu? Terhadap apa ya? Terhadap burung atau terhadap keramaian? Nek terhadap keramaian jos, misalnya ning pinggir jalan gacor dikapruke manuk ora wani bodoh bae. Ya berarti mental terhadap apa dulu loh. Nek terhadap manuk nek dibahas kabeh oke ngono. Soale dhewe renang kan yo kuwi yo mental kuwi yang ketemune. Walaupun pas saat dhewe ngrenangke ngono kan manuk mesti drop. Kan besok hasilnya kan beberapa bulan ke depan lagi ketok. Terus mungkin mentalan keramaian mungkin. Wis anggap bae iki kita ambil yang mental keramaian aja. Mental keramaian sering bawa jalan-jalan. Sering bawa main mungkin ke pasar atau dikasih pinggir jalan. Atau pinggir jalan atau sekaligus di pasar di pinggir jalan. Jadi dua. Di pasar cari yang pinggir jalan wes. Ya kan
ya biasa toh, banyak orang yang rumahnya pinggir jalan terus melihara burung kan, burungnya biasanya mentalnya lebih bagus. Tapi kadang kan ngono lebih bagus terhadap keramaian toh. Burung mesti terhadap burungnya apik. Kadang soalnya ora diajari ke awal. Ora pernah di-track. Jadi ini anggap aja keramaian, berarti tapi kalau cigun menurut saya, untuk cigun itu kan nggak mungkin kalau takut sama burung kan, dia tergantung birahinya. Kalau birahinya pol, saya yakin pasti berani tarung. Berarti sebelum tarung pastikan dulu birahinya tinggi. Birahinya, tandanya birahi tinggi apa gacor? Gacor keras, nah itu biasanya birahinya bagus. Ngotot lah. Coba diajak main, ditemuin sama cigun yang nanti mentalnya terbentuk dengan sendirinya. Mas, saya punya muda hutan, dah bunyinya kayak brand gelombang gitu, itu brand bukan? Tergantung dia beli muda hutannya itu masih culuculannya wong culuculannya wong apa di usia masih di bawah 3 bulan atau 3 bulan ke atas. Tapi suara asli cigun pun banyak udah kayak brand. Iya, udah kayak Rio. Kadang kan istilah brand kan banyak yang salah kalau untuk cigun. Banyak yang keliru lah ya. Kadang suara bawaan dikira brand. Dan itu pun butuh waktu lama kalau untuk bahas di materi itu, soalnya masih banyak yang keliru mengistilahkan materi di cigun karena bawaan alamnya pun udah rapat-rapat. Berarti itu brand bukan berarti tapi soalnya nggak ada sampel videonya, jadi menurut saya nih muda hutan bukan brand. Kemungkinan cuma materi alam. Tapi ini nggak tahu ya, soalnya kita juga nggak tahu lihat videonya. Cuman kita dari muda hutan aja, jadi memang sulit aja dari muda hutan ngebrand apalagi gelombang. Yang tembak rapat sama brand ada banyak yang keliru. Izin tanya Bang, solusi cigun agar tidak takut ketika ganti pakan sama pemiliknya. Mungkin pas ganti pakan dia giras. Ya itu kembali ke birahi. Iya, kembali ke birahi. Karena kalau birahinya tinggi mentok itu ganti pakan dia malah nabrak ke jari. Itu jari sampai berdarah-darah, sampai gatal-gatal karuan. Birahinya berarti kurang tinggi. Coba ditinggiin. Tapi ya ini muda hutan apa sekolahan? Ini muda hutan wajar, tapi wajar. Dan dia mesti muni menang kok. Iya sih. Bang, biar ekor ciblek nggak rusak gimana caranya Bang? Sering semprot. Sering dimandiin mungkin. Sering dimandiin. Sering ki mesti pagi sore apa? Mungkin seringnya itu bisa 2-3 kali, tapi cuma ekor itu yang kita semprot. Sing disemprot ekor ya? Enggak semua. Atau mungkin juga bisa disemprot tapi pakai sampo guru. Yang penting sering-sering semprot ekornya aja. Sering-sering semprot ekornya. Aku nggak tahu padahal semprot ekor. Ya ini mungkin pas kalian mandiin ya. Tapi ya jarang aku nemoni cigun-cigun gitu. Ya mungkin jinak dari awal. Oh iya. Rambian virusnya ya rusak gitu. Iya sih, tapi kayak kurungan kotak. Iya. Bro, punya aku udah umur 3 bulan kok belum ada birahi ya. Padahal full ya. Aduh. Bisa orang duwe kanca barang ya bisa. Mungkin ya. Tidak ada teman. Enggak ada temennya, coba di track. Tapi mau tolong kasih. Beli lagi aja. Beli lagi buat temen nge-track. Nanti kalau udah tarung, udah birahi coba kasih jendek, biasanya mau nabrak pegang. Terus di video. Terus karena usia 3-4 bulan tuh enak-enak jual. Setelah itu trouble. Enggak trouble kan. Ya musim kendung kan. Iya, mereka prosesnya terus dodol, terus mabung. Bang, cigun mulai ngeri umur berapa? Dari makan pur teles biasanya kalau yang dapat burung bahan bagus biasanya udah mulai ngeri ya. Makan pur. Bahkan saya pernah beli sesarang isi 4 itu
nangkring ekor baru segini itu udah ngeriwek. Jadi begitu ada yang ketahuan ngeriwek tak tandai gitu aja sih. Kan oke to kasusnya kancane dhewe sing ngopeni isih posisi diloloh ngriwek. Jadi cepet biasanya. Cepet kok cikun tuh ngeriwek. Asal coba kalau pagi dikenyangin jangkrik itu biasanya habis kenyang, habis jemur terus ngeriwek. Oh mau tanya kalau cikun dari loloan biasanya rata-rata cikun respon ditetekin umur berapa? Soalnya aku masih pemula ngerawat cikun dari loloh, baru umur 3 bulan udah gacor tapi belum respon. 3 bulan gacor Belum respon petati ora respon tapi ngono wis gacor. Ya gua ya cikun eneng rong tipe cikun. Eneng sing gacor ora doyan tangan. Sebenarnya ki ya ono banyak tipe, ada yang yang sing ditarung ke sikik lagi belum naruh. Jadi mungkin ada 3 tipe ya. Doyan banget sama jari, terus kalau udah panas baru doyan, sama nggak doyan sama sekali. Banget toh. Jadi posisi sendiri nggak doyan, posisi tarung nggak doyan, posisi sendiri nggak doyan ditarungin jadi doyan, posisi sendiri doyan tarungin doyan. Ada banyak jenis sebenarnya cikun. 3 jenis lah nggak nyaring. Tapi kalau kita rawatnya dari loloan dan ada tandem burung yang hidup bukan MP3 itu semua bisa dibikin bisa dibikin dari awal. Iya ya lebih cepet kayak mungkin ya. Tapi mungkin kalau dapat karakter yang tidak doyan sama sekali sama jari itu biasanya beli burung dari tempat lain, udah burung gacor, biasanya burung rumah. Dia ngerawat dari loloh udah 3 bulan tapi tetap ora respon dicerati. Jadi mungkin burungnya memang tipe yang antara dua, mungkin besok pas tarung dia baru doyan tangan atau enggak doyan sama sekali. Tapi kalau 3 bulan seharusnya dikejar EF-nya masih. Coba tinggiin EF-nya dulu, dibikin panas dulu, dikencangin EF-nya. Pokoknya kalau untuk finishing ibarat finishing terakhir perawatan cikun muda itu biasanya EF nggak usah dihitung-hitung. Ya Bu, sampai jebol. Baru di setting kalau udah gacor pol. Gitu, rendahin lagi. Jadi mungkin gitu ya, dinaikin dulu EF-nya, terus dicoba diceratin terus. Kalau tanpa respon ya berarti memang karakternya kayak gitu. Bikinin tutorial tips memahami karakter cikun lolohan sampai ngunci brem gimana Om? Kan pasti karakternya beda-beda. Tips meraba karakter cikun. Nek meraba karakter cikun berarti lebih ke apa ya? Gantangan mungkin ya? Iya, tetap ya orang yang gantangan apa-apa. Yang penting nang tempat keramaian. Ketemu musuh, ketemu cikun. Iki intinya ngunci ke brem. Biasanya burung ngunci itu kalau tarung. Iya toh. Nah, nek kepada cikun berarti untuk meraba karakternya coba ditarung deh. Coba di track sama cikun, baru nanti mungkin kita bisa apa ya? Bisa ngambil keputusan. Oh, ini karakternya gini, oh ini karakternya gini. Jadi kalau enggak di track mungkin nggak bisa. Kalau untuk lomba ya harus dibawa ke tempat lomba. Tapi kalau untuk rumahan, karena di rumah memang jarang ngunci ya. Jarang ngunci, cepet pindah lagu, cepet ganti lagu tuh wajar. Tapi untuk di lomba udah ketemu lawan sama cikun ya ngunci. Apalagi cikun tuh gampang ngunci. Kalau kebon mungkin ya ada yang ngunci, ada yang murah. Ya cikun tetap kebanyakan ngunci. Jadi coba di bawa main dulu, coba di track dulu. Mas cikun ben cepet narung tangan iki piye? Mas cikunku wis umur 3 bulan ora gelem narung tangan, malah mlebu kurungan kelabakan. Coba gawe tutoriale Mas. Arek Jawa Timur. Arek Jawa Timur. Koyoke piye Jal? Ronaldo Ati. Jenenge sama? Ronaldo Ati. Piye Mas tutoriale ben narung tangan? Ya kuwi mau Mas wis dibahas yo. EF dikencengi karo intine cedhati. Ngene wis gacor cedhati biasane nubruk-nubruk. Wis nubruk aku bingung dhewe wae. Bingung banget tuh. Kemedol. Kalau settingan EF gimana Biasa pagi sore atau gimana?
mengkondisikan kesibukan masing-masing tuh. Kalau kerja ya bisa pagi sore atau pagi malam, nggak ada masalah. Kalau yang nganggur ya bisa tak selalu. Kadang soalnya nganggur masih banget. Itu keren ngomong. Cigun saya umur 3 bulan belum ngeplong mas, apakah wajar umur segitu belum ngeplong? Umur berapa? 3 bulan. Wajar banget. Apalagi masanya MP3. Wajar banget. Wajar. Pokoknya umur 5 bulan harus ngeplong lah mulai. Gitu. 5 bulan tetap harusnya udah ngeplong, udah pecah, udah keras. Dan cigun biasanya maksimal ya, bisa sampai setahun. Setahunnya bisa masuk. Setahun kamu? Agak pecah. Aneh ya, setahun iya pecah. Ya tergantung burungnya masing-masing. Tapi biasanya manuk-manuk sing suwe ngeplong iki masterannya MP3. Iya memang. Tergantung hoki masing-masing. Tapi kalau ada yang cepet, ada yang lama. Tapi kalau punya masteran yang udah jadi, burung yang udah jadi biasanya cepat. Rata-rata cepat. Lebih cepat. Jualan bahan juga toh mas? Jual mas. Jual. Ada banyak lah. Kalau pengen nanya-nanya harganya langsung WA aja, nanti ada nomornya. Bahan yang dari loloan ada, yang udah bunyi juga ada, yang prestasi ada. Arep takon prodong sing apik sing tipis opo kandel gajiku. Enggak harian apa ngopo? Ibu. Wis pokoke prodonge sing apik sing kandel sing tipis. Nek proses gawe jigun apik ya sing apa tipis. Tipis. Iya. Soalnya kan nek proses nggawa dolan-dolan ngono kan ning dalan kan ketok. Iya. Jadi mending pakai yang tipis saja. Paling aman pakai yang tipis. Sing kandel iki menurutku cigun-cigun sing wis bener-bener dadi. Sing wis paling kalau masih proses umur mungkin 0 sampai setahun pakai yang tipis. Setelah itu coba pakai yang tebal. Kalau ada masalah ya balik tipis lagi. Hariannya pakai tipis terus pas lomba pakai yang tebal. Tergantung kebutuhan masing-masing. Iki 2,5 bulan wes jos mas, kasih resepnya. Soalnya punya saya baru mandi virus biyen. Iki virus biyen itu. 2,5 bulan wes jos tapi Hongkong. Dari Melatek wes Hongkong terus mas. Dari mau makan sendiri. Wih malah ada yang jangkrik. Loh, burung itu yang 2,5 bulan itu nggak ada yang jangkrik. Jadi makanannya cuma pur sama Hongkong. Dan masterannya burung hidup. 2,5 bulan udah cordor. 3 bulan udah payu. 3 bulan udah laku. Sampai sana ngiriwik lagi. Enggak. Om punya cigun umur 1 tahun, sering ngik dan sering jatuh bulu banyak. Apa karena faktor mabung atau down mental? Rawatan jangkrik 4 pagi sore, jemur 1 jam, mandi pagi 2 hari sekali. Stres. Gini, menurut pengalaman saya gini, kalau cigun itu biasanya memang brodol. Iya. Mesti rontok bulu. Jadi kalau ngiknya belum sembuh itu brodol nggak bakal selesai. Jadi disembuhin ngiknya dulu. Ngiknya karena apa? Ya memang kasih isolasi. Diisolasi di tempat yang sepi, airnya dikencengin buat dia nyaman. Nanti kalau udah sembuh dari ngik, brodolnya mesti selesai. Karena mabung itu mabung nggak wajar gitu loh. Jadi ini cuman rontok karena ngik itu aja. Jadi kalau ngiknya sembuh ya biasanya nggak rontok lagi. Itu sih. Nodoe. Jadi ini kalau jatuh bulu banyak, rontok bulu. Nah itu kan burung yang udah jadi buat datangan tiap hari pun bisa ditutup. Wajar. Nah ini terus rontok dulu ya wajar. Jadi masalahnya bukan di rontoknya tapi ngiknya malah. Ngiknya sembuhin dulu, nanti rontoknya tetap selesai. Mas arep takon ngopo sebabnya ciblek lepas solo kalau habis maghrib kelabakan. Apa diablak wae? Diablak kelabakan. Oh intine bar angger bar maghrib iki
Belabakan. Mbuh dirodong mbuh tetap belabakan. Kalau di sini nggak apa-apa. Kelapaan tetap tak rodong. Jadi Nanti lama kelamaan terbiasa anteng sendiri. Jadi dipaksa supaya terbiasa. Tetap dikerodong, wis arep labakan luweh. Pokoknya tetap dikerodong ya, Mas. Bar maghrib dikerodong. Malah gini wae sebelum maghrib. Dari posisi wis terang. Jadi biar belum nggak kaget. Jadi dia nggak lihat maghribnya gitu loh. Usia berapa bulan biar bisa bunyi kayak gitu, Bos? Sebelah Gunung Jangkrik Brand. Ki pas di video ini mungkin usianya ya setahun muncul. Setahun lebih udah kayak gitulah, udah gacor. Tapi burungnya memang bocor, burungnya memang konslet. Memang terlalu gacor di rumah. Kalau dulu. Saya punya loloan sudah lepas loloh, sesarang isi 2. Kalau proses pemasteran sebaiknya dipisah kandang atau dicampur? Pisah. Dipisah kandang? Langsung aja pisah. Dikerodong atau di rodong? Oh, jadi dipisah-pisah, dikerodong. Jangan sampai lihat burung lain. Jangan saling lihat. Terus dimasteri.